Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Shadaqallahul aliyyul azim. Segenap hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, para orang tua, para ujaz tokoh masyarakat yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesepuhan kita yang belum hadir, Bapak Haji Nana dan juga muratibil acara Bapak Kinan, tidak lupa Bapak Rodani yang selalu eksis taklim dengan kita, mudah-mudahan diberikan sehat, panjang umur dan barokah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, salawat salam tetap tercurah keharibaan Nabi kita Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kepada seluruh umatnya yang selalu kita menanti akan syafaat di yaumul jaza. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf sebelumnya karena saya tadi ikut tahlil untuk malam yang ke-7 almarhum Bapak RW 03, yaitu Bapak Haji Rianto. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam raudhah min riyadil jinnah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kembali untuk membuka materi fikih dalam Fathul Qorib, yaitu halaman 193, itu dalam pasal tentang hukum-hukum sesuatu yang diharamkan pada waktu ihram. Berarti ini akan menjelaskan tentang ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan kita semua diberi nasib untuk bisa haji dan umroh. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah ya, karena tidak akan COVID selamanya, tidak akan hujan selamanya, tidak akan panas selamanya. Kadang ada halangan, ada juga kelonggaran. Ada yang namanya sedih, ada yang namanya gembira, ada menangis, ada tertawa, ya, ada senang, ada susah. Maka oleh karena itu kita kembali dan membaca doa sebelumnya untuk membahas tentang hukum-hukum ihram haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina bihimmatika waghfir alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin faslun bi ahkami muharramatil ihrami wa hiya ma yahrumu
bisababil ihrami wa yahrumu alal muhrimi asyaratu asya'a ahaduha lubsul muhiti ukakomisin wa kubain wa hufin wa lubsul mansuji kadirmin awil makmudi kalibadin bijamihi badanihi wasani tawdiyatu roksi aw ba'dihi minar rajuli bima yu'atu satiron ka imamatin watinin fa in lam yu'adda satiron lam yadurro kawada'iyadihi ala ba'di roksihi wa kanki masihi bima'in wastiglalihi bima'milin wa in massa rosahu. Baik hadirin wal hadirat, kembali kita buka pasal tentang hukum-hukum sesuatu yang diharamkan pada waktu ihram. Maksudnya sesuatu yang haram, sesuatu yang diharamkan pada waktu ihram. Kalau sudah selesai ihram tidak haram. Jadi haram di sini saat kita belum tahallul. Jadi supaya mudah dipahami bahwa ihram itu batasannya sampai tahallul cukur rambut. Kalau sudah gunting rambut berarti apa yang tadinya haram jadi halal. Kalau belum gunting rambut berarti haram. Apa yang diharamkan di sini akan dibahas. Ya, itu. Jadi maksudnya sesuatu yang haram karena ihram. Orang yang sedang ihram haram 10 perkara. Berarti ada 10 hal, 10 tingkah atau 10 pekerjaan yang haram kalau dikerjakan ketika orang sedang ihram haji atau ihram umroh. Gitu ya. Ahaduhal lubsul muhit, yang pertama haram memakai sesuatu pakaian yang dijahit. Misalnya baju kurung, baju gamis, atau baju kubah, atau sepatu selop, ya sepatu yang memang ada jahitannya. Kalau senal jepit kan nggak ada. Kain yang ditenun seperti baju besi atau ditalikan ada talinya pada seluruh badan orang yang ihram. Jadi pakaian-pakaian seperti kita nih, pakaian seperti kita pakai saat ini diharamkan kalau sedang ihram. Karena ada jahitan. Tuh, parodani dijahit semua bajunya, celananya dijahit, kopiahnya dijahit, semua kita dijahit ini. Apa yang harus kita pakai sedang ihram? 2 lembar kain ihram seperti bahan anduk tuh. Kalau anduk tentu dijahit. Kalau ini kayak kain kapan, ya kayak kain kapan digunting langsung, tidak ada jahitan. Cuman yang satu disarungkan, yang satu lagi diselendangkan. Maka kalau orang pakai baju dijahit sedang ihram wajib bayar. Tapi cuma sedikit pakai daleman doang, tetap walaupun mesti pakai celana dalam namun ada jahitan, tetap itu akan bayar dam. Tapi kan kalau nggak pakai daleman Pak Ustadz takut merosot. Enggak, karena ada sistem, ada cara nanti bagaimana cara kita melipatkan kain. Kalau nggak belajar Pak ya aja kedodoran. Gitu. Ya nggak bakalan kedodoran, insya Allah ada. Apalagi sekarang mah ada gesper, ada sabuk yang langsung dilepis, itu aman. Ya, aman. Maka oleh karena itu tidak boleh yang pertama memakai pakaian yang dijahit saat sedang ihram.
Tapi nanti kalau udah beres, biasa bebas. Mau pakai kopiah, pakai sorban, pakai baju gamis, pakai sarung, pakai baju biasa. Kalau sudah selesai tahallul, gunting rambut, yaitu kan awalnya kita dari mikot niat. Kemudian yang kedua kita tawaf di Baitul. Kemudian yang ketiga kita sa'i, Safa Marwah. Nah kemudian yang terakhir adalah tahallul. Kalau sudah tahallul berarti sudah aman. Kalau sudah potong rambut berarti sudah halal yang selama ini diharamkan. Itu ya. Satu, nggak boleh pakai baju dijahit. Yang kedua yang diharamkan pada waktu ihram takliyatul rasi, menutupi kepala. Jadi kepala itu mesti dibuka. Nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai apa-apa. Pokoknya dibuka semuanya. Yang ada cuma 2 lapis kain ihram. Nggak boleh ditutup kepala. Baik semua atau sebagian. Ya, bagi laki-laki, ini khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan mah pakai kerudung, pakai jilbab. Namun perempuan tidak boleh menutup wajah walaupun cadar, nggak boleh kalau sedang ihram. Itu. Larangan menutup kepala ini yang dimaksudkan dengan sesuatu yang dianggap menutupi, ya, yang dianggap menutupi. Misalnya sorban, pakinan rupa saat sedang ihram panas cuacanya. Lalu ujung selendang kain ihram ini ditutupi ke sini. Nah, ditutupi. Karena lupa gitu, ya karena lupa cuacanya panas, akhirnya dia ngambil ujung selendang kain ihram ditutupin ke kepala, tujuannya adalah menahan panas. Maka pakinan wajib bayar denda. Jadi nggak boleh. Atau kita nemu kardus di jalan, panas amat ini kardus diambil tutupin begini, ya tidak boleh. Pokoknya biarkan. Ya, kepanasan kehujanan, keanginan istilahnya, biarkan kepalanya, wajib dibuka untuk laki-laki. Kalau perempuan maka tetap pakai jilbab. Ya, itu. Jadi ditutupi pakai sorban dan tanah liat. Jika tidak dianggap menutupi, maka tidak haram. Ya, misalnya meletakkan tangan di sebagian kepala, di tangan ditempel kayak begini. Ya, musang kepala itu tidak termasuk menutupi, ya, itu di sebagian kepala. Terus menenggelamkan diri ke dalam air dan berteduh di seteduh meskipun menyentuh kepala. Misalnya ini ada pohon rindang, kita berteduh di bawahnya, itu nggak masalah. Yang dimaksud menutupi bendanya nempel di kepala. Tapi kalau cuma berteduh di bawah pohon atau di bawah bangunan itu tidak masalah, tidak dianggap menutupi. Atau kita memasukkan kepala ke air dicelup, itu juga tidak termasuk menutupi. Ya, itu awas, itu diantaranya. Yang kedua tidak boleh menutup bagian kepala, baik separuh maupun semua. Wataghtiyatul wajhi, dan wanita dilarang menutupi wajah. Ini khusus untuk perempuan. Perempuan boleh pakai barang di kaput. Ya, apa jadinya kalau perempuan ihramnya kayak laki-laki, pakai 2 selendang kayak aku, udah susunan kemana-mana. Mending lamun mengker, barang lamun peot. Nah, iya ada jadi masalah. Makanya Allah maha adil, dibedakan. Laki-laki begini karena aurat laki-laki dengan aurat perempuan itu beda. Kalau laki-laki kan auratnya dari dengkul sampai pusar, dari dengkul ke atas, dari pusar ke bawah. Andai kata orang sholat cuman pakai celana sontok menutup dengkul, kemudian pakai kaos cangklek oblong, sah-sah aja sholatnya. Tapi kita kan harus punya etika, apalagi berhadapan dengan Allah. Walaupun tidak kelihatan, tapi Allah melihat. Emang kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Kepada manusia aja kita sopan, kepada manusia aja kita punya etika, apalagi kepada Allah. Itu ya. Nah,
wa yajibu 'alaiha an tastura min wajhiha malayata satu jami'i rosi illa bihi. Wanita ketika haji diharuskan menutupi sebagian wajah yang mana kepala tidak bisa lengkap ditutup kalau perempuan, kecuali dengan menutupinya. Bagaimana dengan banci? Ada juga di sini dijelaskan. Wal unsa kama qalahul qadi tuh, ya. Kalau misalnya di sini wanita, waria, ya, waria sebagaimana dikatakan Al-Qadi Abu Thayyib diperintahkan untuk menutup diri dan diperbolehkan memakai pakaian yang dijahit. Berarti masuk dalam kata kelompok wanita kalau memang sudah badannya berbentuk wanita. Tapi kalau badannya badan laki-laki, ya, dandanan dan penampilannya laki-laki, artinya belum dipermak gitu, maka dia harus mengikuti gaya laki. Tapi kalau pakaian badannya udah dipermak bentuk perempuan, nggak tahu tuh susunya apa asli apa palsu. Ya, intinya dia udah gaya perempuan, hidungnya udah mancung, lipstik segala macam, alisnya udah ngejelin. Udahlah, pokoknya mah kalau kita lihat dari belakang, dari depan ketipu dah. Ya, nah, begitu ditowel pantatnya, anjing genit. Ya, kalau seperti itu dandanannya udah kayak potongan perempuan, berarti dalam waktu ihram pakaiannya seperti pakaian perempuan. Repot ya, Masya Allah, ya itu biar mencari. Wala tus bila ala wajiha sauban mutajafian bihosabatin wa nahwiha. Wanita boleh menjuntaikan kain pada wajahnya yang jauh dari wajah. Nah kalau wanita mah boleh ujungnya serumpain kepala, boleh. Ya. Misalnya disanggul dengan kayu. Kalau orang-orang dulu kan disanggul ya, ada kayu dipalang begini, tres, kesini menutup, kesini menutup. Yang penting boleh wanita menutup kepala dengan sanggul, tapi wajah jangan sampai tertutup. Bagaimana kalau pakai kacamata? Mata bukan wajah. Boleh pakai kacamata? Boleh. Karena rata-rata hampir semuanya orang yang ihram haji semua pakai kacamata. Kenapa? Karena menahan daripada tekanan hawa panas cuaca yang hampir 43-45%. Semua. Jadi dengan pakai kacamata itu dia akan menahan silau daripada sengatnya matahari. Benar. Jadi bukan gaya-gayaan. Orang yang ihram haji umroh, apalagi di musim haji. Kalau umroh bulan-bulan biasa itu masih sejuk, apalagi bulan Rabiul Awal, bulan Maulid itu sejuk, Ramadan itu sejuk. Tapi kalau bulan-bulan Dzulhijjah orang berangkat haji plus umroh itu saat suasana sedang lagi panas. Jadi nggak pernah di musim haji musim dingin. Selalu pas musim panas sudah ditentukan karena Allah ingin menguji sampai di mana ketambahan orang ibadah, ngeluh enggak dia dengan cuaca panas, dia bisa kuat enggak, dia bisa tahan enggak dia. Makanya orang yang mau haji umroh juga disuntik vaksin, tetapi bukan vaksin corona. Ya, tetapi bukan vaksin corona, tapi vaksin khusus untuk haji dan umroh agar cuacanya tahan. Karena beda kan cuaca Indonesia dengan cuaca yang di Mekah itu. Wa amal fidyatu falladhi alaihi jumhur annahu in satara wajhahu aw ra'sahu lam tajibul fidyatu lisaki wa an satarahu wajah. Mengenai fidyah menurut sebagian besar ulama adalah jika waria itu menutupi salah satu dari wajah dan kepalanya, maka tidak wajib fidyah untuk waria karena statusnya masih meragukan. Jika dia menutupi keduanya, maka dia wajib fidyah. Contoh,
ini banci melaksanakan haji dan umroh. Pada saat ihram dia menutup dua-duanya, wajah tertutup, kepala juga tertutup. Maka bagaimana? Ini wajib bayar fidyah. Tapi kalau cuma kepala doang, kemudian wajahnya tidak, ini tetap tidak bayar fidyah. Khusus buat wariyah, yaitu wanita pria. Itu baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masih ada sesi tanya jawab. Insya Allah selanjutnya nanti kita akan sambung pada malam Jumat yang akan datang dengan materi Nasoihul Ibad. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi ahli kita yang telah disampaikan oleh Al-Karam. Kita pengen minta maaf, orang itu sudah nggak ada. Ketika orang punya masalah, seharusnya memang dikerjakan atau diislahkan sebelum orang tersebut meninggal dunia. Hutang piutang selesaikan sebelum meninggal dunia. Minta maaf sebelum meninggal dunia. Terus bagaimana kalau salah satu orang yang kita mau minta maaf ternyata sudah meninggal dunia? Maka kita bisa mendoakan dan menziarahi kuburannya. Mendoakan kepada Allah, bukan minta maaf sama kuburan, karena kan orang sudah meninggal. Akan tetapi walaupun sudah meninggal, hitung-hitung kita pengganti permohonan maaf, maka kita ziarahi dan kita mohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita bersedekah yang diniatkan pahalanya untuk orang tadi yang kita niatkan. Boleh seperti itu.